Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Intan ahli gizi akan memberikan konseling gizi hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Selamat siang Bu, Alhamdulillah baik. Tetapi saya masih sering haus, sering buang air kecil dan badan cepat lelah. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan kadar gula darah Ibu masih cukup tinggi ya Bu ya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai pola makan agar gula darah Ibu lebih terkontrol. Sebelum itu, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu penyakit diabetes mellitus? Saya hanya tahu kalau diabetes itu penyakit gula Bu. Betul Ibu, diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah karena tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup atau insulinnya tidak bekerja secara optimal. Oleh karena itu, selain mengkonsumsi obat, pola makan juga berperan penting dalam mengendalikan kadar gula darah. Sebelumnya saya ingin mengetahui kebiasaan makan Ibu. Dalam sehari biasanya Ibu makan apa aja ya Bu? Pagi saya makan nasi uduk atau lontong. Kalau siang saya makan nasi 2 centong atau lebih 3 centong dengan lauk ayam goreng. Sore saya makan gorengan dengan teh manis. Terus malamnya saya makan nasi lagi. Lalu untuk sayur, sering nggak Bu mengkonsumsi sayur dan buah? Sayur kadang-kadang saja Bu. Kalau buah saya juga jarang makan karena takut gula darah tinggi. Terima kasih informasinya ya Bu. Bu, saya sering mendengar kalau orang yang menderita diabetes tidak boleh makan nasi sama sekali. Apakah benar begitu? Kalau tidak makan nasi, nanti saya takut makin lemas. Pertanyaan yang bagus ya Ibu. Sebenarnya itu adalah anggapan yang kurang tepat. Penderita diabetes tetap boleh makan nasi karena nasi merupakan sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai energi. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah porsinya, jenis karbohidrat yang dipilih, dan jadwal makannya. Jadi bukan berarti nasi harus dihilangkan sama sekali. Jadi Ibu bisa mengurangi porsi makan Ibu jadi sekitar 1 centong atau sekitar 100 gram setiap kali makan atau sesuai kebutuhan gizi yang telah dihitung. Lalu jika memungkinkan, sesekali pilih nasi merah atau sumber karbohidrat yang tinggi serat seperti oatmeal, jagung, ubi agar kadar gula darah Ibu lebih stabil. Oh, begitu ya Bu. Jadi saya masih boleh makan nasi, hanya porsinya saja yang diatur. Betul Ibu, selain itu setiap kali makan sebaiknya isi piring Ibu terdiri dari setengah piring sayur, seperempat piring makanan pokok seperti nasi, dan seperempat piring lauk yang mengandung protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, atau telur. Kalau makanan apa saja yang sebaiknya saya hindari Bu? Beberapa makanan yang perlu dibatasi dan dihindari seperti minuman manis kayak teh manis, kopi dengan gula, minuman bersoda, minuman kemasan, lalu kue-kue manis, permen, coklat, es krim. Lalu untuk goreng-gorengan seperti ayam goreng dengan tepung, kentang goreng, dan makanan cepat saji karena tinggi lemak. Lalu mie instan serta makanan tinggi garam dan lemak juga sebaiknya dibatasi Ibu. Kalau buah bagaimana Bu? Saya dengar buah juga mengandung gula. Benar Ibu, buah mengandung gula alami, tetapi juga kaya serat, vitamin, dan mineral sehingga tetap baik dikonsumsi. Lalu untuk buah yang dianjurkan itu seperti buah apel, pir, jambu biji, jeruk, lalu alpukat. Lalu buah yang boleh dikonsumsi tetapi porsinya itu perlu dibatasi seperti buah pisang, pepaya, mangga, anggur, lalu semangka. Lalu sedangkan buah yang sebaiknya dibatasi, yang sangat dibatasi ya Bu ya, seperti buah durian, sawo, nangka, kelengkeng, lalu rambutan dalam jumlah yang banyak. Selain itu, hindari buah yang diolah menjadi jus dengan tambahan gula atau buah kalengan dalam sirup. Kalau saya ingin makan pepaya atau pisang sesekali, masih boleh ya Bu? Boleh Ibu, yang penting porsinya sesuai, misalnya sekitar 100 gram atau satu porsi buah.
dan lebih baik dimakan utuh daripada dijadikan jus agar kandungan seratnya tetap terjaga. Selain mengatur makan, apalagi yang harus saya lakukan? Ibu juga perlu melakukan aktivitas fisik secara rutin, sebaiknya berjalan kaki atau bersepeda selama 30 menit per hari. Minimal itu 5 hari dalam seminggu. Selain itu, jangan lupa minum obat sesuai anjuran dokter, cukup minum air putih, dan rutin memeriksa kadar gula darah. Baik Bu, saya akan mulai mengurangi minuman manis, gorengan, dan mengatur porsi nasi saya. Bagus sekali Ibu, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan sangat membantu mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi diabetes. Terima kasih banyak Bu. Sekarang saya jadi lebih paham bahwa diabetes bukan berarti tidak boleh makan nasi, tetapi harus mengatur porsinya dan memilih makanan yang lebih sehat. Sama-sama Ibu, saya sangat senang sekali Ibu sudah memahami materi yang kita bahas hari ini. Semoga Ibu dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita juga akan mengevaluasi kembali perkembangan pola makan dan kadar gula darah Ibu pada kunjungan berikut